kita belajar. Ibu absen dulu. Apakah hari ini ada yang tidak hadir? Hadir semua ya? Ternyata hari ini tadi kemarin malam ada yang menghubungi ibu tidak bisa, jadi digantikan bahwa anaknya tidak bisa maka berhalangan ada acara keluarga. Mudah-mudahan yang berhalangan nanti di selanjutnya bisa ikut kegiatan ini, kegiatan pembelajaran baik pada hari ini. Baiklah, ibu mau tanya sama kalian, pernah melakukan perjalanan jauh? Berapa kilometer kira-kira? Enggak pernah. Pernah. Yang paling jauh kemana? Sebamban. Sebamban 2. Sebamban 2 daerah Batu Licin ya. Daerah Batu Licin nanti dicek di Google Map, kalau lebih dari 80,64 km berarti kalian nanti sudah termasuk bisa melaksanakan sholat yang diberi keringanan. Apa namanya, ada yang tahu? Apa aja? Sholat jamak. Sholat jamak. Ada lagi yang tahu selain sholat jamak? Sholat qasar. Ada yang tahu lagi apa namanya? Jamak, tadi ada qasar, ada apa lagi? Apa? Yang tahu? Ada yang namanya jamak qasar, digabungkan sekaligus diringkas. Jadi ada sholat bu digabungkan, bagaimana caranya? Nanti akan kita bahas di kegiatan pembelajaran hari ini. Jadi pada hari ini kita akan melaksanakan pembelajaran tentang sholat jamak dan qasar. Sebenarnya sama dengan sholat fardu. Samanya apa? Sama-sama ada niat, ada rukun-rukunnya juga sama dengan sholat fardu. Cuman nanti berbedanya adalah di niatnya, di lafaznya yang berbeda, sholatnya yang berbeda dengan sholat fardu. Kalau sholat fardu, usalli fardhu zuhri arba'a raka'atin qabla idzati adaan dan saat. Tapi nanti kalau sudah jamak berbeda lagi. Jam'an apa? Apakah di akhir atau di awal? Apakah dilaksanakan di waktu zuhur atau dilaksanakan di waktu asar? Nanti akan kita bahas di pembelajaran hari ini. Tadi itu karena perjalanan jauh. Ada lagi? Ada yang pernah sakit? Yang tidak, bu, kalau sakit saya tidak sholat bu. Jangan. Sakit itu tetap melaksanakan sholat. Bagaimanapun caranya itu tetap melaksanakan sholat, karena sholat hukumnya adalah wajib. Tidak boleh ditinggalkan oleh siapapun dan dalam keadaan apapun. Bu, tidak bisa bu sholat, kakinya tidak bisa kena air wudhu. Tetap dengan apa sholat? Dengan bertayamum. Apakah setiap saat? Makanya ada keringanan tadi namanya sholat jamak qasar, juga bisa diperuntukkan bagi orang yang sakit. Ada lagi untuk apa lagi? Untuk orang dulu zamannya Rasulullah perang. Zaman perang itu nggak bisa sholat setiap waktu. Jadi sholat itu bisa dijamak, bisa juga diqasar, bisa dijamak dan diqasar, tergantung situasi dan kondisi. Kalau kayak kita tidak ada perang nggak masalah, tapi kita sering bepergian jauh umpamanya. Apalagi nanti kalian, kalau sudah tamat SMA, kemungkinan mau kuliah ke Banjarmasin, berangkatnya jam-jam segini. Untuk pembelajaran kali ini ada beberapa tujuan yang harus kalian capai setelah pembelajaran ini nanti selesai. Jadi yang pertama, kalian harus atau dapat
menyebutkan pengertian sholat jamak, sholat qashar, dan sholat jamak qashar. Yang kedua, kalian bisa nanti menyebutkan macam-macam sholat jamak, macam-macam sholat qashar, dan sholat jamak qashar. Yang ketiga, kalian bisa menyebutkan syarat-syarat bagaimana bisa melaksanakan sholat jamak dan qashar. Ada syarat-syaratnya yang harus dipenuhi untuk bisa melaksanakan sholat jamak dan qashar. Sebelum kita lanjut ke pembelajaran berikutnya, marilah kita simak video berikut ini. Pada materi sholat jamak qashar adalah seperti yang kalian lihat di layar. Yang pertama adalah peserta didik bisa menunjukkan tata cara sholat jamak qashar. Nanti ada praktek di pembelajaran berikutnya. Yang kedua, melaksanakan sholat jamak qashar sebagai implementasi dari pemahaman ketaatan beribadah. Yang ketiga, kita menjelaskan pengertian sholat jamak qashar. Yang keempat, menerangkan syarat-syarat sholat jamak qashar. Yang kelima, menjelaskan macam-macam sholat yang bisa dijamak dan atau diqashar. Yang keenam, yang ketujuh, menunjukkan contoh tata cara sholat jamak dan qashar. Yang kedelapan, mempraktekkan sholat jamak dan qashar. Untuk praktek nanti kita pada pertemuan berikutnya. Hari ini diharapkan dalam pembelajaran kali ini kalian bisa menyebutkan pengertiannya, menyebutkan syarat-syaratnya, dan menyebutkan macam-macam sholat jamak dan qashar. Nah, ini ada peta konsepnya. Islam memberikan kemudahan melalui sholat jamak dan qashar. Yang pertama, memahami ketentuan tentang sholat jamak dan qashar. Memahami ketentuan tadi ada di sana pengertian, ada nanti di sana syarat-syarat, dan di sana juga ada nanti macam-macamnya sholat jamak dan qashar. Yang kedua, mempraktekkan. Jadi kalian bisa mempraktekkan sholat jamak dan qashar. Yang ketiga adalah menerapkan. Artinya kalau kalian nanti suatu saat ketemu dengan masalah ketika dalam perjalanan atau ketika dalam sakit, kalian bisa menerapkan sholat jamak dan qashar. Jangan ditinggal sholatnya, padahal ada keringanan buat orang-orang tertentu yang dalam keadaan khusus. Khusus itu artinya diperlukan karena syarat-syarat tertentu. Berikutnya, nih ya tanggapannya. Gimana menurut kalian? Orang sholat di mana itu? Sholat di hutan, Bu. Kemungkinan jaraknya jauh pulang. Sholat di dalam masjid. Sholat di pinggir orang yang dalam keadaan macet umpamanya. Itu di pinggir mobil toh, pinggir jalan. Nah, ini ada orang yang dalam bepergian. Ada gambarnya orang yang dalam perjalanan pakai kereta api. Nanti kalian bisa menanggapi dengan tanggapan yang masing-masing. Jadi peta konsepnya yaitu ada sholat jamak, ada qashar, ada jamak dan qashar. Ketentuannya kalian bisa mengetahui pengertiannya, hukumnya, syaratnya, sholat yang boleh dilakukan, dan macam-macam tata cara serta prakteknya. Nah, itu. Nah, di sini ada dalilnya. Ternyata bahwa sholat jamak qashar itu diperbolehkan sesuai dengan surah An-Nisa ayat 101. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza darabtum fil ardi falaysa 'alaikum junahun an taqsuru minas salati in khiftum ayyatinakum alladziina
maka tidaklah mengapa kamu mengkasar sembahyang. Apa tadi artinya mengkasar? Meringkas. Jika kamu takut diserang orang-orang kafir, sesungguhnya orang-orang kafir itu adalah musuh yang nyata. Jadi inilah dalil kenapa diperbolehkan kita melaksanakan sholat jamaah kasar dengan ketentuan-ketentuan khusus. Nah, di sana ada pengertiannya nanti sholat jamaah kasar. Sholat jamaah di sini adalah sholat wajib yang khusus diperuntukkan bagi umat Islam. Yang bagi umat Islam aja sholat, Kristen enggak, Hindu enggak. Sholat yang ini diperuntukkan bagi umat Islam yang dalam kondisi tertentu, seperti musafir dalam perjalanan. Pelaksanaannya pun berbeda dari keadaan normal karena adanya ketentuan yang menyebabkan perbedaan tersebut. Lanjut. Pengertiannya. Nah, ini yang perlu diingat. Nanti ada soalnya. Pengertian yaitu sholat jamak menggabungkan atau mengumpulkan dua sholat fardu dan dilaksanakan dalam satu waktu. Sholat zuhur dengan asar yang dikerjakan dalam waktu zuhur saja atau dalam waktu asar saja. Sholat maghrib dan isya dikerjakan pada waktu maghrib atau isya. Sedangkan sholat subuh tidak boleh dijamak. Ingat, yang dijamak itu ada 4 sholat: sholat zuhur, asar, maghrib, dan isya. Subuh tidak boleh. Hukumnya apa? Hukumnya adalah boleh mubah atau boleh bagi orang-orang yang memenuhi syarat. Berikutnya kita lanjut dulu. Nanti ada pertanyaan, silakan bertanya. Nah, ini ada macam-macam syarat sah sholat jamak dalam perjalanan jauh. Berapa jauhnya jaraknya? Di sini tertulis dalam perjanjian jauh tempuhnya kurang lebih 17 km. Ini menurut sebagian kecil ulama, tapi sebagian besar adalah mensyaratkan 80,6 km. Orang dulu zamannya Rasulullah tidak ada kendaraan, mereka dengan kendaraannya unta, jadi kemana-mana itu dengan itu lambat loh berjalannya. Itulah mungkin yang menyebabkan ada beberapa pendapat ulama. Yang kedua, perjalanan itu tidak bertujuan maksiat. Apa maksiat? Tidak bertujuan yang tidak baik. Tujuan yang baik ini yang diperlukan, yaitu silaturahmi, berdagang, rekreasi, dan lain-lain, orang ziarah biasanya. Yang berikutnya, dalam keadaan ketakutan dan rasa sangat khawatir seperti perang, sakit, hujan lebat, angin topan, dan bencana alam. Nah, ini sebelahnya ada macam-macam sholat jamak. Ada jamak takdim dan ada jamak takhir. Ada yang dilaksanakan di waktu yang pertama, namanya sholat jamak takdim. Ada yang dilaksanakan di waktu sholat yang terakhir atau yang kedua, itu namanya jamak takhir. Berikutnya, syaratnya melaksanakan sholat jamak takdim, mendahulukan sholat yang lebih awal dari kedua sholat. Artinya, umpamanya kalian melaksanakan sholat zuhur dan asar, tapi dilaksanakan di waktu zuhur. Jadi zuhur dulu dilaksanakan, baru nanti melaksanakan sholat asar. Yang kedua, berniat menjamak. Berarti kalau sudah dalam perjalanan, niatkan di dalam hati itu akan menjamak sholat atau menggabungkan sholat. Karena tidak mungkin kalian umpamanya karena kepepet waktu melaksanakan sholat fardu seperti biasa. Jadi di sana berniat sudah, oh nanti aku jam ini mau sholat, tapi sholatnya di jamak takdim atau jamak takhir. Berikutnya, tidak menyelingi antara dua sholat itu. Artinya tidak ada kegiatan habis sholat zuhur selesai lanjut ke sholat asarnya dalam waktu sholat zuhur. Tadi waktunya masih dalam waktu sholat zuhur,
tidak diselingi dengan kegiatan lain. Tidak umpamanya habis sholat zuhur nanti makan lanjut lagi sholat asar, tidak. Tapi tidak diselingi dengan kegiatan yang lain, itu maksudnya. Yang berikutnya, tetap dalam keadaan sabar. Artinya sabar dalam perjalanan. Kalau sudah sampai rumah, jangan lagi melaksanakan sholat jamak qashar. Tidak boleh, karena bukan ketentuan bukan merupakan ketentuan khusus. Yang berikutnya sama syarat jamak sholat takhir sama seperti itu. Yang berikutnya sholat qashar. Sholat qashar adalah menjalankan sholat fardu dengan cara meringkas 4 rakaat menjadi 2 rakaat. Contohnya, sholat yang boleh diqashar adalah sholat zuhur, asar, dan isya, sedangkan maghrib dan subuh tidak boleh diqashar. Kalau itu nanti tanya, adakah apa saja yang boleh diqashar? Sholat maghrib. Salah berarti jawabannya. Yang boleh diqashar adalah jumlah rakaatnya adalah 4. Bagaimana hukumnya? Hukumnya sama dengan sholat jamak tadi, dibolehkan. Syarat-syarat sahnya sholat qashar juga hampir sama saja dengan sholat jamak tadi. Sama kondisinya dalam perjalanan jauh, perjalanan tidak bertujuan maksiat, dan lain-lain sama. Kita lanjut. Berikutnya sholat jamak dan qashar. Nah, ini keduanya nih, dijamak dan diqashar, tapi dalam satu waktu tadi, digabungkan dan diringkas. Asalnya 4 rakaat menjadi 2 rakaat. Bisa digabungkan di waktu zuhur, bisa di waktu asar. Umpamanya kalian perjalanannya ke Kota Baru, ada yang pernah ke Kota. Untuk kelompok-kelompok yang sudah Ibu bagikan tadi, kita akan berdiskusi sesuai dengan pernyataan yang ada di dalam kertas ini. Silahkan kalian bahas ini. Ibu kasih waktu 10 menit dan nanti akan disampaikan di depan kelas oleh perwakilannya. Langsung di sana aja. Yang lain bisa mencarikan jawabannya untuk pernyataan-pernyataan itu. Kerjasama kelompok sangat dianjurkan untuk cepat selesainya tugas ini. Berbagi. Waktunya 10 menit. Dari 10. Bacakan apa hasil dari diskusi kalian. Pak, entar. Kesandung, Pak. Ulang biar, Pak. Bacakan hasil presentasi dari kelompok 1. 1. Karena bepergian jauh, Dodo tidak melaksanakan sholat 5 waktu. Tanggapan dan alasan. Salah, karena sholat fardu bisa dijamak dan diqashar. 2. Rina membiasakan sholat jamak qashar saat berpergian keluar kota bersama keluarga. Tanggapan dan alasan. Benar, jika jarak yang ditempuh. Tanggapan dan alasan. Seharusnya Dodo supaya dapat melaksanakan sholat 5 waktu tersebut, bagaimanapun caranya kita supaya tetap sholat. Contohnya dengan cara mampir di masjid pas lewat dan lain-lain. 2. Rina membiasakan sholat jamak qashar saat berpergian keluar kota bersama keluarga. Tanggapan dan alasan. Mubah atau diperbolehkan agar Dina tidak meninggalkan sholat fardunya. 3. Karena terjebak macet saat pulang sekolah, akhirnya Iwan menjamak sholat zuhur dan asar di waktu asar. Tanggapan dan alasan. Boleh dan termasuk
artinya sholat yang dijamak pada sholat yang kedua. 4. Teringat sebelum sholat isya saat kamu tidur itu akhirnya Ahmad menjamak sholat isya dengan sholat subuh. Tanggapan dan alasan. Ahmad tidak boleh menjamak karena menjamak itu hanya boleh dilakukan oleh orang musafir saja. Yang seharusnya dilakukan Ahmad adalah mengqada atau menggantikan sholat yang tidak sengaja ditinggalkan karena kesibukan dengan niat yang berbeda. 5. Orang yang patah tangannya diperbolehkan sholat saat dalam keadaan duduk walaupun dia berdiri dengan sempurna. Tanggapan dan alasan. Boleh, sebab jika ia sholat dalam keadaan berdiri akan mengganggu kesembuhan tangannya. Sebab saat sholat berdiri ketika takbir tangan harus diangkat. Hal ini dapat membuatnya kesusahan. Ya. Kita beri tepuk tangan kepada warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alia dari perwakilan kelompok 4 ini membacakan hasil diskusi kelompok 4. Yang pertama, karena bepergian jauh, Dodo tidak melaksanakan sholat 5 waktu. Tanggapan dan alasan. Karena bagi seorang muslim meninggalkan sholat 5 waktu hukumnya haram. Jadi sebaiknya dijamak di kasar atau dijamak kasar. Tanggapan dan alasan. Boleh saja, karena dalam perjalanan biasanya ada beberapa orang melaksanakan sholat jamak maupun kasar di pinggir jalan. Pernyataan keempat. Teringat belum sholat isya saat kamu tidur, akhirnya Ahmad menjamak sholat isya dengan sholat subuh. Tanggapan dan alasan. Ahmad tidak boleh menjamak sholat isya dengan sholat subuh. Sholat yang boleh dijamak adalah zuhur dengan asar dan maghrib dengan isya. Sedangkan sholat subuh tidak boleh dijamak dengan sholat lainnya. Dan menjamak sholat hanya boleh dilakukan pada orang yang bepergian jauh atau sakit. Jika Ahmad bangun tidur dan teringat sebelum sholat isya, maka segera sholat isya dilanjutkan sholat subuh tanpa dijamak. Pernyataan yang terakhir. Orang yang patah tangannya diperbolehkan sholat dalam keadaan duduk walaupun dia bisa berdiri dengan sempurna. Tanggapan dan alasan. Menurut saya diperbolehkan karena jika tangannya patah, dia tidak bisa sujud, jadi diperbolehkan sholat subuh. Sekian dari kelompok saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan lanjut ke kelompok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 5. Pemirsa dalam kita ingin membacakan hasil diskusi kelompok kami. Di soal pertama, karena bepergian jauh, Dodo tidak melaksanakan sholat 5 waktu. Sebaiknya Dodo melaksanakan sholat jamak dengan meringkas 2 waktu sholat dalam 1 waktu, seperti zuhur dikerjakan bersama sholat asar. Karena terjebak macet saat pulang sekolah, akhirnya Iwan menjamak sholat zuhur dan asar di waktu asar. Tanggapan dan alasan. Pernyataan tersebut tidak diperbolehkan karena termasuk jamak takhir. Termasuknya sholat yang dijamak pada sholat yang kedua atau terakhir. Teringat baru sholat isya saat bangun tidur, akhirnya akan menjamak sholat isya dengan sholat subuh. Tanggapan dan alasan. Pernyataan tersebut tidak diperbolehkan karena sholat subuh adalah termasuk sholat yang tidak diperbolehkan untuk dijamak. Orang yang patah tangannya diperbolehkan sholat dan dalam keadaan duduk walaupun dia bisa berdiri dengan sempurna. Tanggapan dan alasan. Diperbolehkan karena jika ia sholat dalam keadaan berdiri akan mengganggu kesombongan tangannya, karena saat sholat berdiri ketika takbir tangan harus diangkat. Hal ini dapat membuat kesusahan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kita telah menyelesaikan diskusi dan kalian sudah mempresentasikan masing-masing hasil diskusi kalian ke depan kelas kami. Berikutnya, dari materi yang sudah kita sampaikan, Ibu sampaikan tadi, adakah hal-hal yang ingin ditanyakan? Atau Ibu yang bertanya, apakah kalian menguasai terhadap materi tadi? Coba Ibu tanya kepada Ayah, apakah arti dari sholat jamak dan sholat qasar? Silakan dijelaskan. Sholat jamak adalah
sholat fardu yang ditunjukkan dan dilaksanakan pada waktu sholat fardu. Salah satunya misalnya saat zuhur dan asar bisa dikerjakan di zuhur atau bisa juga dikerjakan pada saat sholat asar. Ya. Salat qasar adalah salat yang diringkas atau dipendekkan dari yang 4 harakat menjadi 2 harakat. Contohnya 4 rakaat. dari 4 rakaat menjadi 2 rakaat. Contohnya salat zuhur yang mulanya 4 rakaat menjadi 2 rakaat. Ya. Terima kasih Arya. Berikutnya Ibu tanya ke siapa ya? Ke Aulia Septiana. Sholat yang bisa diqasar itu sholat apa saja yang bisa diringkas? Sholat isya, sholat zuhur, Sholat isya, sholat zuhur, sholat asar. Bagaimana teman-teman yang lain? Benar? Apakah sholat maghrib bisa diqasar? Tidak. Berikutnya Ibu tanya ke Bella. Bella, sholat yang boleh dijamak itu sholat apa aja Bella? Zuhur, asar, maghrib dan isya. Ya benar. Sholat yang boleh dijamak ada 4 sholat. Sholat zuhur dengan asar, dengan yang berikutnya sholat maghrib dan isya. Ridho, sholat jamak itu ada 2. Sebutkan Ridho. jamak takdim, jamak takdim dan jamak takdim. Apa artinya jamak takdim? Jamak takdim salat yang dilakukan dengan cara menggabungkan 2 salat. Terus, Ya, salat fardu dan dilaksanakan pada salat fardu yang pertama. Contoh salat zuhur dan salat asar. ya. Salat takhirnya Ibu minta ke Zumrul. Apa artinya salat jamak takhir? Ya, sholat yang dilaksanakan di waktu sholat yang kedua. Umpamanya sholat zuhur dan asar, waktunya dilaksanakan di waktu asar, atau sholat maghrib dan isya dilaksanakannya di waktu isya. Ibu tanya lagi, Luciana, apa syarat-syaratnya untuk sholat jamak dan asar? Syarat-syarat sholat jamak: 1. Pada saat melakukan perjalanan jauh, sebagian ulama menerangkan bahwa jarak tempuh tidak kurang dari 80,640 km. 2. Perjalanan yang dilakukan bertujuan baik, bukan untuk kejahatan dan maksiat. 3. Sakit dan dalam kesulitan. 4. Berniat menjamak sholat. Ya, itulah tadi beberapa pertanyaan yang sudah kalian bisa jawab dengan materi yang sudah Ibu sampaikan tadi. Semoga kedepannya kalau kita menemukan masalah tentang sholat tadi dalam perjalanan, dalam keadaan sakit, kalian bisa menerapkan sholat jamak dan qasar. Untuk pertemuan berikutnya nanti kita bisa melaksanakan praktek sholat jamak dan qasar. Bisa membacakan lafaz niatnya atau nanti bisa mempraktekkan bagaimana sholatnya. Itu untuk pertemuan berikutnya. Ibu rasa pertemuan kita Ibu akhiri sampai di sini. Mudah-mudahan ilmu yang kita dapat hari ini bisa bermanfaat ke depannya. Materi tadi Ibu dapat menyimpulkan yang pertama, pengertian sholat jamak dan qasar. Sholat jamak adalah menggabungkan 2 sholat fardu dalam satu waktu. Umpamanya sholat zuhur dengan asar digabung di waktu zuhur, bisa dilaksanakan, itu dinamakan sholat jamak takdim. Dan bisa juga digabung di waktu yang kedua di sholat asar, itu namanya jamak takhir. Sholat qasar adalah sholat yang meringkas jumlah rakaatnya.
Contohnya, sholat zuhur asalnya 4 rakaat diringkas menjadi 2 rakaat, dan sholat asar juga begitu. Sama sholat isya juga bisa diringkas. Dan yang terakhir adalah sholat jamak qasar, sholat yang digabung dan diringkas, dan digabung dalam satu waktu dan juga diringkas jumlah rakaatnya. Dan ketentuan-ketentuan dalam melaksanakan sholat jamak qasar yang pertama, dalam perjalanan jauh yang jarak minimalnya adalah 80,64 km. Yang kedua, tujuannya adalah bukan untuk tujuan maksiat. Contohnya tujuannya untuk silaturahmi, untuk berdagang, rekreasi, ziarah, dan lain sebagainya. Yang ketiga, dalam keadaan darurat, umpamanya sakit, ada hujan badai, dan lain-lain sebagainya, itu juga menjadikan bisa sholat jamak dan qasar. Bagaimana manfaat yang diambil dari materi ini? Kita bisa nantinya mengetahui dan bisa menerapkan dalam kehidupan sehari-hari apabila kita bertemu dengan situasi dan kondisi yang tidak memungkinkan untuk sholat fardu dengan sempurna. Begitu kira-kira isi kesimpulan dalam materi pada pertemuan kali ini. Jadi semoga materi ini bermanfaat bagi kalian. Mudah-mudahan dapat diterapkan dalam kehidupan kalian sehari-hari di waktu mendatang. Mohon maaf kalau ada kata-kata ibu yang salah. Sebelum kita mengakhiri pelajaran, marilah kita berdoa bersama-sama. Ayo silakan dipimpin doanya. Alia, berdoa bersama-sama. Ya, Sebelum berdoa bersama-sama.